Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di Instagram Live Sense Circle bersama dengan Livo Diet Center. Jadi kali ini kita mau bahas tentang nutrisi pada anak dengan autisme. Kita bulan April ini merayakan Autism Awareness Month. Dan kalau bicara soal autisme itu adalah satu kondisi yang mempengaruhi otak dan itu juga mempengaruhi seseorang berperilaku, berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi anak dengan autisme, mulai dari faktor kerentanan genetik sampai faktor lingkungan. Dan tidak terkecuali juga faktor yang penting yaitu faktor nutrisi, faktor diet, gimana kondisi nutrisi anak dengan autisme. Dan itu yang akan kita bahas khusus malam ini. Dan saya akan invite dulu teman saya malam ini, teman spesial banget dari Livo Diet Center. Oke, waiting for Livo Diet Center to join. Oke, halo Kak Tabita. Halo, selamat malam Sun Circle. Selamat malam, teman-teman. Ini teman saya Kak Andi Tabita, registered dietitian. Jadi udah tidak perlu diragukan lagi ya reliabilitasnya. Dan Kak Tabita adalah CEO Livo Diet Center yang berlokasi di Yogyakarta. Oke, Yes. malam ini kita sudah ditemani Kak Tabita di sini. Kita akan bahas Hmm. tentang nutrisi pada anak-anak dengan autisme. Mungkin sebelum kita lanjut, kita mau kenal-kenalan dulu nih tentang Sense Circle, maupun nanti Kak Tabita juga bisa kenalin tentang Livo Diet Center-nya. Ya, Jadi sip. Bapak Ibu, kakak-kakak yang ada di sini, teman-teman, Sense Circle adalah Sense Circle. Sense itu Special Education Needs and Disabilities Circle. Jadi kita tuh media psikoedukasi online sekaligus juga komunitas yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, dan kita juga memberikan psikoedukasi untuk orang tua dan pendidik anak berkebutuhan khusus. Nah, itu sepintas tentang Sense Circle. Silakan dari Kak Tabita, Livo Diet Center. Sebelumnya terima kasih dan salam hai semua buat yang udah pada gabung. Hari ini spesial banget karena tema bahasannya juga spesial. Dan kami dari Livo Diet Center sangat happy ya karena topik-topik ini jarang banget Hmm, di celebrate gitu. Padahal ini yes. sama pentingnya dengan weight loss, sama pentingnya dengan penyakit jantung gitu ya. Dan ini sangat jadi edukasi juga buat terutama untuk mami-mamis yang mungkin agak kesulitan selama ini untuk mengatur pola makan adik-adik selama tiap hari. Jadi semoga Hmm. live hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga teman-teman juga bisa cek YouTube-nya Livo Diet Center karena hari ini juga kita live bareng gitu. Tadi udah dijelasin sih ya Livo Diet Center klinik untuk diet, jadi mau weight loss, mau kayak gini juga, maksudnya untuk diet-diet kebutuhan khusus buat yang penyakit ataupun yang memiliki gangguan mengenai pencernaan secara spesifik maupun secara Hmm. umum, Hmm. konsultasinya di sini gitu. Oke, thank you perkenalannya Kak. Yang mau kenal lebih lanjut Hmm, silakan follow IG dan YouTube-nya Livo Diet Center. yes. Oke, langsung saja nih Kak. Banyak banget Hmm, yang antusias dengan topik ini karena ya selama saya nih berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme, masih banyak pro kontra, pemahaman-pemahaman yang mungkin ada betulnya, tapi mungkin juga ada yang kurang betulnya tentang hmm, hubungannya autisme dengan nutrisi, autisme dengan diet gitu. Nah, pertanyaannya kata Bita, hmm. nutrisi seperti apa sih yang dibutuhkan anak-anak dengan autisme? Oke, jadi pertama kali tema ini sebetulnya mau ngomong dulu ya. Pertama kali Hmm, tema ini di di launching, maksudnya di yes. Instagram gitu. Saya happy banget karena ibu-ibu dengan spesifik dan detailnya menjelaskan Hmm, mengenai kesulitan bagaimana anak-anak mereka menata makanan tiap hari. Dari hmm, situ hmm, sebetulnya kita udah kasih gambaran bahwa ini selalu
specific case gitu ya. Jadi dietnya itu nggak bisa secara general kayak kita lagi nurunin berat badan, overall kita bisa garis besar bahwa ini ngomongin soal cutting kalori, kemudian ditambah cutting kalorinya melalui exercise, BMI, misalnya kebutuhan basalnya dan lain-lain. Which is ini different cases banget gitu ya. Karena untuk autism sendiri kasusnya tiap-tiap anak itu berbeda. Tapi ada satu hal yang mungkin kita bisa generalisasi bahwa makanan yang disediakan untuk anak-anak autism itu base-nya adalah whole food. Pertama itu. Jadi memang dia kalau bisa limited sweet ya artificial sweetener gitu ya atau ya sebutan Indonesianya kayak garam maksudnya garam gula yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua kayak gula pengganti dan garam pengganti yang pengganti-penggantinya seperti itu juga kita bakal hilangkan. Kemudian memang kalau ngomongin ini memang kita ngomongin hasil penelitian yang baru-baru ini gitu ya. Kalau baru-baru ini sih memang udah ada penelitian katanya kalau ngilangin kayak gluten dan kasein, which is itu kebanyakan ada di tepung-tepungan sama ada di susu, itu bakal memberikan impact. Tapi gini, teman-teman, mami-mami semua, ayo kita belajar lebih detail mengenai kondisi tiap-tiap anak itu. Jadi kita nanti terapinya akan sesuai berdasarkan kondisi anaknya. Karena kita nggak bisa nge-rule out juga ada potensi-potensi kondisi-kondisi pencernaan yang biasanya related dengan autism. Walaupun ilmuwan sekarang tuh masih bingung gitu, kok bisa ya ada gangguan lain selain itu. Tapi ternyata ada. Nanti kan akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan, ada gangguan pencernaan apa yang terjadi pada anaknya. Nah itu sebetulnya ada nama penyakitnya, nanti aku coba jawab juga. Ya, biasanya IBS, Irritable Bowel Syndrome, jadi gangguan usus besar. Kemudian ada juga gut-nya, lambungnya gitu ya, bermasalah juga. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang ada anak yang nggak dapat sama sekali, ada anak yang bisa dapat IBS-nya dapat, gut-nya dapat, atau bahkan gangguan tidur pun masih ada hubungannya dengan autism. Jadi ini kita ngomongin range yang luas banget, tapi kalau misalnya bisa dispesifikkan jadi satu, memang pertama makanannya harus bersifat utuh ya, misalnya whole food banget. Kalau bisa jangan ada makanan-makanan ya, sebutannya bukan makanan instan sih, makanan buatan gitu ya. Terus kalau bisa dibuat banyak makanan-makanan yang segar, dan sangat dibutuhkan adanya doping tambahan, memang harus ada suplemen, memang harus nanti ditambah lagi dengan pengaktifan hormon yang dibantu dengan aktivitas fisik. Jadi kita olahraganya, kita orang yang dewasa, misalnya orang dewasa aja harus olahraga untuk mengaktifkan hormon-hormon tertentu. Apalagi untuk teman-teman kita, adik-adik kita, anak kita yang dengan spesifik kebutuhan khusus autism ini, kita perlu mengaktifkan hormon-hormon tersebut by olahraga gitu. Dan tapi kalau ngomongin autism memang lebih serunya sih per cases ya. Jadi kita bisa bener-bener, biar bisa per detailnya. Tapi secara overall gitu, whole food, ngurangin semua additional tambahan kayak garam gula, ya in moderation ya. Maksudnya garam gula masih jadi perdebatan beberapa scientist gitu ya. Tapi yang kasein, gluten itu most of them itu setuju. Kemudian yang terakhir tadi perlu ada suplemen based on cases-nya, sama ada olahraga. Kemudian ya yang lainnya kita per specific case dulu gitu. Oke. Kalau boleh tahu Kak nih contoh spesifik kayak whole food itu yang seperti apa sih kayak yang disaranin? Whole food itu maksudnya buah, sayur yang tumbuh dari maksudnya yang kita bukan makanan instan ya, kayak chicken nugget itu kan makanan instan. Kita makan benar-benar ayam, benar-benar sayuran, benar-benar buah yang tumbuh di maksudnya yang dilahirkan dari bumi gitu. Makanya kita sebutannya whole food. Yang natural ya, gitu ya. Nah sebutannya natural karena ya sebetulnya juga gluten sama
kasein juga natural ya, cuma itu kita nyebutnya bukan bagian dari whole food-nya gitu. Kita itu kayak sebutan aja makanan yang seger kali ya. Biasanya ngomongnya gitu. Makanan yang segar. Oh, yang tidak Yang terlalu baru. banyak proses pengolahan gitu, Kak? Atau gimana? Proses pengolahan, kemudian bahan tambahan Hmm, gitu. hmm, hmm. Jadi biasanya Kalau kan kayak gluten, ya. kalau di maaf kayak menyebut merek ayam bertepung goreng ria itu kan biasanya kita masukinnya ke junk food. Kenapa? Karena udah ditambahin ya maksudnya ayamnya pun biasanya ditambah suntik hormon, kemudian Hmm, hmm, penggorengannya dikasih bumbu tambahan gula, garam, pemanis, hmm, hmm, hmm. penyedap, ya selalu Pengawet. banyak pengawet, banyak sekali tambahannya. Jadi konsep makanan yang utuh tadi ditambah-tambah kan jadinya nggak sehat juga. Hmm, Plus hmm, yang kita hmm, cari ya memang tadi yang benar-benar makanan utuhnya dengan pengolahan yang tadi sih benar ya minimal. Kalau bisa minimal sekali. Tapi bukan berarti hmm, harus hmm, makan hmm, mentah ya. Maksudnya dijadikan matang dengan cara yang sehat gitu. hmm, hmm, hmm. Simple kok sebetulnya. Cuma memang yang bikin complicated sebetulnya di luar daripada itu adalah kondisi-kondisi teman-teman tadi. Kalau cara masaknya itu ngaruh nggak kayak dia digoreng atau dia direbus, ditim? Mm-mm. Jadi memang kalau selama dia tidak menggunakan tepung dari gluten tadi, penggorengan masih aman sih gitu. Pertama, kalau dari kalau dari glutennya sendiri, itu kan yang bikin gangguan autismnya katanya makin sering ada gitu ya. Itu yang lebih ke apa namanya? Penyakitnya. Tapi kalau kayak penggorengan atau minyaknya ke tepung itu lebih nambah beban kayak lemaknya lebih bertambah dari situ. Padahal teman-teman atau adik-adik yang autism ini pengaturan lemaknya harus sangat diperhatikan karena dia sebetulnya lebih baik dapat suplementasi kayak omega 3 asam lemak yang baik gitu supaya lemak yang masuk itu konsentrasinya ke lemak yang baik. Karena gini, jangankan yang maksudnya kita yang pencernaannya baik, makan yang seperti itu aja kita kadang-kadang ada gangguan BAB, ya dan berbagai macam berlebihan berat badan dan lain-lain ya. Apalagi untuk teman-teman atau adik-adik kita biasanya yang punya relatable apa ya gangguan pencernaan pasti ada penyerta dari autism itu sendiri. Nah, dengan adanya gluten udah ditambah minyak itu kayak double double jeopardy. Maksudnya kayak bener-bener dikasih maksudnya ya memang mengenakan di lidah, tapi secara keseluruhan badinya Betul. dia akan kesulitan memprosesnya, penambahan berat badan berlebih itu bukan solusi yang tepat ya untuk membantu penyembuhan juga. Untuk membantu Oke, maksudnya untuk maintaining daily life-nya maintain. gitu. Ya, ya. Oke, super sekali, Kak. Jadi kalau Cepetan ya. ada pernyataan diet makanan tertentu dapat mengurangi gejala-gejala autisme, itu mitos atau fakta? Itu fakta ya, Kak. Tapi Sebetulnya tergantung fakta. Tergantung dari tergantung. casesnya ya. Kita Mm-mm, perhatikan casesnya masing-masing. Tadi mm-mm, aku bilang nggak boleh makan kasein, nggak boleh kasein tuh maksudnya produk-produk dairy ya. Jadi kayak susu mm-mm, dan mm-mm, teman-temannya, keju, mm-mm. krim dan lain-lainnya. Plus Wah, gluten. Nah biasanya gluten ada di tepung-tepungan. Kita nggak usah ngomong tepung ya. Tepung itu udah pasti roti, mie, mm, gorengan tepung ya. Itu aja udah mm-mm, berat gitu. Tapi gini, kembali lagi ke kasusnya. ya, Ternyata adiknya dikasih, kalau aku termasuk yang sistem nggak mungkin aku pantangin semua. Ya, jadi kita biasanya mm-mm, sistemnya salah satu dicoba 1 sampai 2 hari atau 1 minggu kita pantangin yang satu ini. Nanti reaksinya apa? mm-mm. Memang it takes years. Eh, Ya, ya. Maksudnya bukan diet yang oke kita coba seminggu nanti pasti bisa Mm-mm, mm-mm, enggak. Jadi memang mm-mm, kita mm-mm, nanti mungkin mamis-mamis atau teman-teman juga bisa buka GAPS diet. Jadi GASP diet. Dia juga mm-mm, sistemnya eliminasi makanan. Eliminasi makanan tuh maksudnya nggak makan ini dalam jangka waktu tertentu untuk melihat mm-mm, reaksi.
Itu Hmm. salah Hmm. satu yang ini sih, yang itu scientific base, jadi benar-benar Hmm. dia jelas ini dieliminasi, yang mana dieliminasi dia sudah tahu apa yang kita Hmm. eliminasi, dan itu Hmm. biasanya Hmm. untuk teman-teman yang autism, ADHD juga masuknya situ. Tapi, Hmm. nah Hmm. itu, jadi ini kan mau segimanapun spesifiknya, kadang-kadang nggak sesuai dengan kasusnya. Ya, Ya, gitu. ya. Jadi Hmm. memang harus Hmm. spesifik by case. Tetap aku ulangin Iya. kayak gitu. Dan itu perlu banget konsultasi dengan profesional ya Kak, dengan Betul, betul, ahli ahli gizi betul. ya Kak kalau Boleh, ha. Indonesianya. Ya. Mm-mm. Um, dan kayak it takes time juga ya kayak kata Bita tadi bilang, oh, Mm-mm. misalnya udah dikurangin nih gluten ya satu Mm-mm. dua hari mungkin belum terlalu kelihatan kali ya Kak, tapi Iya, betul. it takes time. Mm-mm. Oke, nih Tapi kita untuk langsung. belajar mulainya mungkin bisa tadi mulai di GAPS diet itu karena dia sistemnya eliminasi diet. Mm. Oke, gaps diet. Wah, itu another topic lagi ya, Kak. Iya. Oke, ini mumpung account Sabitabi ada di sini nih, saya mau ajukan pertanyaan komen nih Halo, dari halo. komen Ya, postingan boleh. kita sama Ibu Sabitabi. Halo, mau titip tanya, anak saya Mm-mm. ASD yang susah Mm-mm. makan, hanya mau Ya. makan jenis tertentu dan merek tertentu. Makanan yang pasti mau tuh oatmeal rasa manis, chicken nugget, snack coklat. Buah hanya mau semangka, buah naga, pepaya. Pokoknya yang manis-manis aja, sayur nggak mau. Bahkan variasi nasi jarang sekali. Mau sukanya dilepeh. Karena ada masalah pencernaan nih, seperti yang Kak Bita mention kan, BAB sering encer dan bau, serta perilaku yang aktif. Anak saya disarankan mengurangi gula dan produk turunan susu. Nah, bagaimana dengan minat makanan yang terbatas tersebut? Sedangkan kalau dikasih makanan yang lain, dia menolak. Takutnya malah jadi nggak makan gitu ya. Mm-mm. Suplemen seperti apa yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangannya? Sip. Oke, jadi Sip. pertanyaannya sebetulnya tadi udah kurang lebih dapat gambaran ya Bu Sabitabi, Moms. Panggilannya Moms aja ya, karena aku juga Moms gitu, jadi sama-sama Oke. Moms. Uh, Tadi untuk spesifik case tadi udah kurang lebih saya nggak bisa diagnosis langsung. Jadi ibu Mhm. mesti menemukan diagnosis terutama untuk penyakitnya pencernaannya itu tadi. Kalau prediksi saya sih IBS gitu ya, ada gangguan saluran pencernaan bawah. Coba dicek lagi, itu yang pertama, langkah pertama ya, karena kita harus benerin dulu saluran pencernaannya supaya makanannya bisa diserap gitu. Walaupun itu saluran Mhm. pencernaan bawah itu menyerapnya cuma air ya fungsinya. Jadi Mhm. khusus yang atasnya tuh buat menyerap zat gizi, kalau yang bawah memang bermasalahnya nanti di BAB tadi yang ibu bilang, Mhm. encer, kemudian mungkin sering diare gitu-gitu. Nah, biasanya Mhm. gangguan ke situ untuk ciri-ciri ada gangguan IBS. Tapi kalau misalnya bukan, either way harus diterapi dulu itu. Soal pantangan makannya Mhm. tadi, ya gini Bu, untuk anak aja itu anak dengan tanpa gangguan apapun, memperkenalkan makanan sehat itu struggle-nya is real gitu ya. Apalagi Mhm. untuk adik-adik kita. Jadi, saya nggak akan ibu lebih tahu apa makanan kesukaannya ya. Ibu tadi sudah mungkin juga sudah bau menyengat seringnya. Iya, jadi Mhm. itu biasanya ada gangguan pencernaan bawah ibu kalau udah urusannya sama BAB. Jadi itu mohon dicekkan Mhm. dulu. Kemudian tadi untuk pola makannya, yang pertama coba tadi di roll out atau dikeluarkan beberapa jenis makanan yang udah pasti nggak bagus. Kalau chicken nugget saya rasa tidak hanya maksudnya kita semua ya ban itu untuk anak-anak. Oke lah kita kasih selama mungkin weekend atau as a gift, walaupun sebetulnya nggak boleh, tapi kalau saya sih yang penting anaknya mau makan Mhm. dulu, itu nggak apa-apa. Mhm. Tapi Mhm. memperkenalkan makanan memang itu untuk anak-anak aja itu kurang lebih 30 kali, Bu, sampai anak itu mau Mhm. merasa bahwa ini makanan yang harus dia makan. Gitu ya. Mhm. Jadi secara umum general perkenalan makanan baru untuk anak-anak itu 30 kali. Jadi ibu sudah pernah coba Mhm. memberikan makanan itu 30 kali belum? Kalau misalnya belum, Mhm. coba dulu sampai 30 kali. Ada Mhm. berbagai macam pilihan, ya gini, nggak bisa memaksakan dia harus makan kayak kita yang 3 kali makan gitu ya. Mhm. Harus makan nasi gini-gini, enggak. Kan anak-anak kita beda-beda.
Jadi memang Hmm. mungkin tipenya nggak bisa makannya memang harus mungkin 6 kali gitu. Ya kita Hmm. kenalkan Hmm. Hmm. itu porsi-porsi kecil tapi mungkin lebih sering. Hmm. Kemudian buatnya nggak usah repot-repot ya, buat aja di awal di packaging, nanti Hmm. tinggal di Hmm. reheat atau dipanaskan lagi, gampang. Kemudian mau bikin chicken Hmm. nugget tadi anaknya suka chicken nugget boleh coba chicken nugget dengan bahan yang lebih sehat dari ayam Hmm. utuh. Kalau bisa ayamnya, ya memang kalau bisa ayamnya jangan ayam negeri ya, apalagi di Indonesia. Jadi memang Hmm. Hmm. ayam tanpa breeding seperti itu, tapi ayam kampung mungkin pilihannya. Dicoba Hmm. pilihan-pilihan itu, masakannya pun ada jenis masakannya macam-macam. Adek belum ada pantangan sama sekali soal jenis, maksudnya jenis pantangan jenis masak ya. Bisa digoreng dulu nggak apa-apa. Selama Hmm. tadi IBS-nya diperhatikan juga gitu. Hmm. Hmm. Percuma kita kasih makanan yang bagus-bagus, tapi nanti pencernaannya nggak bisa menerimanya dengan baik, sama aja. Hmm. Jadi Hmm. kita melakukan dua-duanya itu. Mungkin itu Hmm. bisa membantu ya Ibu, tapi memang kalau untuk daily-nya seperti apa, saran saya sementara itu, kalau misalnya Ibu mau berkenan konsultasi secara private sama saya, akan kami terima Hmm. dengan senang Iya, hati. karena saya dengarnya wah itu detail detail sekali ya dan kayaknya harus perlu lebih lanjut ya Kak untuk benar-benar paham. Nah, kalau soal tadi ngecek IBS-nya itu disarankan kemana Kak? Oh, kalau untuk itu memang dokter penyakit dalam ya. Hmm. Kalau Hmm. mau ke, Hmm. misalnya saya rasa pasti ada dokter anak yang udah biasa kita ngobrol gitu ya. Hmm. Karena Hmm. Hmm. biasanya kan kita konsultasi tuh sama dokternya. Nanti dokternya biasanya paling cuma kalau misalnya gini, kalau misalnya dokternya cuma kasih lihat kayak nggak boleh makan ini sama nggak boleh makan itu, we have to search second Hmm. opinion, third opinion, until 10 Hmm. opinion. Maksudnya kita memang Hmm. harus yang Hmm. giat cari karena mungkin mereka ya mohon maaf spesialisasi dokter, spesialisasi saya Iya, misalnya dietitian juga beda-beda. Jadi iya. kadang-kadang Hmm. relatednya mungkin nggak sama. Tapi kalau Hmm. untuk mau benar-benar IBS-nya langsung, memang penyakit dalam, supnya pencernaan gastroenterologi ya. Hmm. Atau eh, Gastrointernal ya. jadi lebih lebih ke bagian pencernaan secara khusus gitu. Iya, iya. Emang sih kalau masalah makan, apalagi udah picky, terus habis gitu nggak mau mencoba itu agak-agak complicated ya. Selain Mm, memeriksa dari segi biologis, segi medis gimana, dan dari segi nutrisi, kalau share pengalaman saya aja untuk memperkenalkan makanan itu, emang kayak kata Bita bilang, it takes a long time gitu. iya. Dan size-nya juga nggak pertama kali kita nyobain dia Mm, langsung 1 sendok penuh gitu. iya, Bisa betul. jadi cuman ujung sendoknya doang hanya untuk supaya Mm-mm. dia terima. Jadi harapannya mungkin kita jangan set ekspektasi dia akan nerima full gitu kali ya untuk Iya, awalnya. Jadi betul. expect-nya at least dia mau duduk makan nyobain itu aja itu udah Udah mesti baik. harusnya jadi ekspektasi yang awal. Mm-mm. Nanti lama-lama Dan baru saya, meningkat gitu. maksudnya, saya mengerti kebimbangan, ketakutan, Hmm. mami-mami semua gitu ya. Jadi, satu hal yang paling penting mami-mami pegang dalam hati, Hmm. Tuhan sudah kasih kita hikmat, mamisnya sudah berusaha mencari, ini sedang berusaha action. Kita harus percaya juga bahwa setiap hikmat yang Tuhan kasih, Tuhan pimpin setiap langkahnya gitu ya. Jadi Hmm. kadang-kadang kita Hmm. merasa kadang stres gitu ya ngelihat hasilnya nggak sesuai dengan by the book Yes. gitu. Tapi Yes. harus percaya bahwa semua yang dikasih ini semua dari Tuhan, anaknya dari Tuhan, hikmatnya dari Hmm. Tuhan, kebetulan kenal Sensil Call sama Livo juga dari Tuhan. So, Hmm. enjoy it every moment, terima Hmm. hikmatnya, tapi lakukan ya, maksudnya kita udah dapat hikmatnya, lakukan, jalani setiap prosesnya. Pasti berhasil in your own way gitu. Betul, betul Kak. Super sekali. Oke, kita ini udah sangat on fire ya. Kita lanjut Iya, ya Kak di sudah panas komentar ya. selanjutnya dari Mm-mm. Aureva. Halo, aku punya kakak autisme udah 27 tahun. Dan emang berapa suplemen mempengaruhi tingkat gejala autisme kakak saya. Itu menurut Ya, pengalaman pribadi. Oh, dia ini share gitu. oke. Okay. Mm. Kalau Jadi, bicara soal suplemen dari mm, kata Bita gimana nih? ya, jadi tadi kembali lagi ke ya secara overall memang tiap-tiap orang beda gitu ya. Hmm.
pemberian suplemennya, tapi satu yang hampir sama, kita mencegah peradangan lebih lanjut, kita pakai omega ya, jadi ikan apa minyak ikan. Kemudian terus saya ambil contekan dulu ya. Oke. Kalau Saya sambil teman-teman ada nyatet juga. kalau teman-teman mungkin ada gangguan tidur, memang kita butuh suplemen namanya penghambat melatonin ya. Jadi kayak biar kita lebih Hmm. enak tidurnya gitu. Kadang-kadang saya nggak tahu kakaknya nih sering begadang nggak ya, mungkin bisa dicekin juga gitu. Kalau misalnya Hmm. dia minum suplemen terus malah jadinya nggak bisa tidur, atau karena saya Hmm. Hmm. sempat baca tadi di komennya kayak gitu, jadi dia Iya. sering begadang gitu. Saya pikir dia related disease-nya mungkin ke tadi gangguan sulit tidur. Jadi Hmm. suplemen yang Hmm. diambil memang mungkin bukan peradangan yang tadi saya bilang gitu ya, tapi lebih ke apa suplemen penghambat melatonin. Itu cari mereknya apa aja, mau dari Hmm. luar Hmm. negeri dalam negeri terserah. Tapi Hmm. ya kurang lebih biasanya itu. Sama yang satu lagi probiotik. Probiotik. Probiotik itu bahasa kasarnya bukan bahasa kasar ya, bentukannya apa merek-merek eh, saya ngomongnya kok jadi lupa ya, bakterinya ya, lactobacillus, bacillus Hmm. doang, tapi intinya adalah suplemen bakteri untuk memperbaiki saluran pencernaan. Nah, itu bagus tadi Oke. buat yang IBS ya. Bisa dipakai juga, penggunaannya itu maksimal 3 kali. Nggak ada, Hmm. biasanya sih nggak ada warna, nggak ada taste, jadi bisa dimasukkan di semua minuman, makanan adek. Tapi itu juga kembali ke kondisi anaknya ya, atau Betul. orang tuanya, misalnya anaknya tadi, Hmm. apakah Hmm. dia betul butuh ada gangguan pencernaan atau enggak, gangguannya pencernaan apa Hmm. gangguan tidur. Tapi kalau Betul. yang omega tadi sih most of them butuh, tapi Hmm. dengan Hmm. note Hmm. adalah mungkin ya jangan terlalu banyak lemak-lemak yang lainnya juga, nanti malah nambah lemak doang gitu, intinya sih gitu. Hmm. 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 Oke. Ini dari Kak Bunga, True, penjelasan ini bukan hanya untuk orang tua juga, tapi untuk guru di sekolah yang memiliki anak-anak istimewa seperti saya. Iya, ini Oh pendidik iya. ini. Oh iya, oke. Oke. Oke, jadi kalau bicara soal suplemen itu, kita jangan langsung kemakan iklan gitu ya. Kalau ada yang suplemen pintar untuk anak dengan autisme, bikin cerdas, bisa apalagi dibilang bikin menyembuhkan. Wah, itu sama sekali hoax karena Ya, ini sekali kalau lagi ini bukan klaimnya. menyembuhkan. Dan tapi kalaupun kita lihat iklan seperti itu perlu dicermati dia apa tuh ingredient atau Ya, suplemen bahannya. apa gitu ya, omega Ya. kah seperti kata Bita bilang tadi, Hmm. atau kalau misalnya sesuai dengan kondisi anaknya punya kesulitan tidur mungkin yang lebih cocok ke yang ada kandungan penghambat melatonin, atau kalau dia punya masalah pencernaan mungkin yang lebih Pencernaan. cocok suplemen probiotik gitu ya Kak. Ya, Oke, jadi sama tadi cermati omega dulu. 3. Omega 3. Ya, Oke, anti peradangan. anti peradangan. Oke, lanjut ya Kak, komen dan pertanyaannya dari Clara Susan Chelsea. Wah, menarik Mm-mm. nih, butuh banget info asupan nutrisi kayak gini. Anakku Mm-mm. ASD usia 4 tahun. Maunya cuma yang kriuk saja. Nugget, sosis yang lembek-lembek gitu. Nggak mau sama sekali. Oh, maksudnya sosis Sosis yang nggak lembek-lembek nggak mau. mau sama Ya bagus sekali. Bu, Sa bagus kalau nggak mau sosis. iya, karena itu olahan ya, Kak, tadi ya. Iya. Bukan natural. Sayur pun harus di crispy. Waduh. Vitamin sejauh ini yang dikasih vitamin D. Wah, kata Bita belum belum mention nih Bahas vitamin D. ya, Ini oke. gimana nanti? Nah, aku tambah children multi liquid dari Wellness. Ya, Oke. itu Kak. Gimana? Ya, sepanjang Ibu bilang sih kita nggak ada gangguan lain-lain ya Bu ya. Maksudnya tadi Ibu nggak ada mention, ya mau dari data yang saya terima tadi, tidak ada gangguan pencernaan, tidak ada gangguan tidur. Vitamin D sangat bagus sekali untuk imunitas, penemuan data Hmm. terbaru ya, itu sama efektifnya dengan vitamin C dosis 2000. Jadi ya kalau Hmm. saya vitamin D lebih bagus untuk meningkatkan imunitas, itu juga Ibu bisa minum sih. Tapi gini, uh, apa namanya, resep yang diberikan vitamin D-nya itu base apa, Ibu juga better tanya dulu sama dokternya gitu. Tapi secara overall, kalau Ibu tanya apakah vitamin D ini bagus kalau diberikan buat anak saya, ya bagus. Untuk saya aja, saya Hmm. daily minum
vitamin C, vitamin D masuk sama omega gitu ya. Tapi ya memang karena saya butuh itu gitu. Nah kalau anaknya ibu butuh vitamin D-nya untuk apa? Sama tadi ada satu lagi well-being dari wellness, itu sistemnya masuknya ke multivitamin, jadi nggak ada spesifik, tidak ada spesifik untuk terapi apa gitu atau untuk meningkatkan apa. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau mau dikasih aja untuk ya mungkin itu rasa menjamin orang tua kalau suplemen diberikan rasanya aman ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau ada uang lebih ya silakan beli. Tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan khusus, fokus di makanan-makanan sehat tiap hari daripada kasih gorengan tadi yang katanya malah maksudnya kayak tepung kan pasti digunakan untuk Kriuk-kriuk. kriuk-kriukannya. Nah, itu. Jadi fokus ke situ. Coba lihat apakah ada perbedaan sebulan gak makan tepung. Atau ya minimal 2 minggu biasanya sudah ada katanya sih sudah ada perubahan gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba tadi eliminasi gitu. Kecuali tapi kalau memang tidak ada gangguan sih secara overall kan kita juga pengen makan sehat ya. Maksudnya untuk adik-adik yang autism tapi nggak ada gangguan pencernaan, ya bersyukur kita, makanya kita harus malah fokusin ke maintaining sama untuk menjaga secara keseluruhan bodinya sehat. Itu pun masih nggak boleh loh kita goreng-gorengan tiap hari gitu ya, karena kan kita masih mikir 20-30 tahun lain gitu. Oke. Jadi kalau bicara soal patokan ketika kita mau nyobain satu varian tertentu itu sekitar 2 minggu atau sebulan gitu Kak ya. Saya cobain itu secara konsisten atau ilangin itu secara konsisten. Betul. Jadi biasanya kita terus sebutannya eliminasi pantang gitu ya. Eliminasi. Eliminasi diet. Tapi ya kalau mau lihat yang lebih efektif apa enggak, coba tadi yang GAPS diet. Jadi dia lebih spesifik ke langkah-langkahnya lebih kelihatan jelas. Jadi step 1 mesti ngapain, step 2 mesti ngapain. Walaupun agak ekstrim ya, tapi overall kita dapat panduan gitu. Oke, GAPS. GAPS Kak. GAS. GASP. GASP. Oke. GASP. GASP, diet. GASP. Oke. Nah, lanjut nih Kak. Karena nggak kerasa ini waktunya udah setengah jam nih. Oke, Ibu Anissa Hidayati, saya mau tanya, anak saya ESD umur 2 tahun 6 bulan. Wah, ini cepet banget ya deteksinya ya. Berat badan 16 kg, sulit sekali makan. Maunya susu terus, kalaupun diganti maunya teh, air putih dia nggak mau. Apa boleh diganti susu kedelai? Saya suka serba salah, diturutin makan manis biar ada asupan, tapi takut kalau nggak diturutin nggak ada asupan, jadi kurus anaknya. Kalau dibantu vitamin apa ya, dan solusinya cemilan yang baik untuk ASD yang nggak mau tekstur lembut. Ini gimana maksudnya yang doyannya? Oh, jadi cemilan yang baik untuk anak yang dia lebih suka kriuk-kriuk gitu. Sama ya. Cemilan. Oke. Jadi yang pertama ini yang boleh nggak diganti susu kedelai? Oh, boleh banget. Kita lagi menuju ya kita lagi eliminasi kaseinnya ya Bu. Kasein itu kan ada di dalam dairy milk. Jadi malah sangat dianjurkan. Kalau Ibu takut apakah susu kedelai itu tidak ada rasanya, coba almond milk. Masih ada. Sekarang juga lagi tren, jadi susunya nggak cuma dikasih almond, kedelai, tapi dikasih tambahan kacang hitam dan gitu-gitu. Itu juga sudah ada. Jadi optionnya banyak. Mau dicoba lebih bagus lagi. Susu kambing boleh nggak ya? Ya, itu masih ada kasein ya. Jadi masih ada kasein dalam susu hewani. Jadi kita memang gantinya ke plain base kebanyakan gitu ya. Jadi ya kalau bisa bersabar untuk memulai pola tadi bisa. Kemudian tadi untuk snack, apa aku skip ya? Yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua kalau vitamin. Oh ya, ini mungkin Tadi hampir udah. sama ya Kak. Kalau vitamin ya based on anaknya aja ya Bu. Tadi kan kalau Ibu nggak ada masalah tertentu, ya secara umumnya sih tadi omega, kemudian penghambatan untuk ya kalau nggak ada anak 2 tahun nggak ada gangguan tidur kali ya Bu ya.
mungkin lebih ya, tapi dilihat juga dari kondisi anaknya juga sih. Jadi Hmm. ya spesifik aja. Tapi multivitamin kalau mau make sure aja ya nggak apa-apa. Yang lebih utama tuh lebih ke makannya gimana ya, Kak? Betul. Always ke Mm-mm. situ. Kalau suplemen, ya namanya juga suplemen tambahan. Iya, Poin intinya tambahan. harus mm-mm. Oke, nah kalau Ketiga tadi, cemilannya nih, Kak. ya Cemilan. kalau untuk Mm-mm. cemilan, nah basic lagi tadi kalau bisa kan memang disarankannya tadi nggak ada kasein, nggak ada Mm-mm. eh, gluten. Jadi kita memang pilihannya lebih ke ya potongan buah, kemudian puding Mm-mm. dari mungkin jus buah itu sendiri. Sebetulnya Mm. resepnya banyak, coba aja cari kayak resep non gluten atau Mm, mm, jadi pilihannya sebetulnya banyak banget. Jangan lupa untuk tadi jangan dipaksa anaknya, lihat kebutuhannya juga. Dia masih boleh coklat loh, mamis gitu. mm, Jadi mm, mm, masih boleh yang fun juga. Ice cream, kalau misalnya mau coba yogurt bisa, froyo mm, gitu-gitu. mm, mm, eh ya, kalau mau ngomongin ya basicnya sih seperti itu. Kalau kita mau ngambil yang sehat, memang kayak cemilannya buah, mm, smoothies, kita masih bisa main dengan smoothies ya, banyak banget mainan ya pakai smoothies tuh bisa. Kita bisa mm, bikin es krim dari pisang, base pisang mm, di frozen, terus besoknya kita giling sebentar, dikasih tambahan coklat. Wah, itu udah anak-anakku juga udah senang. Kita mau bikin pancake tapi nggak dari iya, tepung, ada caranya lagi dari pisang gitu ya. Pisang tinggal tambah iya, telur, itu udah tambahin vanili, maple syrup jadi deh. mm, Ya mm, itu mm, memang apa, perlu, it takes time untuk bergaul dengan makanan ini. Itu sama kayak kita nggak apa, belajar makanan pengganti nasi untuk orang-orang yang diet. Jadi cuma masalah mm, mm, mm. apa, ganti arah jalur aja kok. Satu-satu, Iya, satu-satu betul. nanti bisa. Iya. Siapa ini yang tidurnya jam Iya 12 ini terus? Bu iya Bu Anissa tadi iya ini yang bertanya nih. Bu Anissa ya tidurnya jam 12 malam terus anaknya yang umur 2 tahun 6 bulan tidurnya jam Oh, 12 oke. malam. Kalau untuk Mm-mm. ya Bu, tadi ada, coba nanti cek boleh nggak pakai melatonin untuk penghambat melatonin tadi ya, untuk karena untuk suplemen penghambat melatonin tadi ada spesifik umurnya sih Bu, untuk konsultasinya ke dokter Mm-mm. anak dulu. Kalau dari Mm-mm. saya mungkin coba sleep training dulu. Kalau Mm-mm. sleep training itu maksudnya menschedulekan jam tidur minimal Betul, 1 sampai 2 bulan di jam yang sama dengan rutinitas yang sama. betul. Biasanya anak-anak butuh itu karena anak-anak sebetulnya cuma butuh rutinitas yang sama. Kalau itu Mm-mm. masih tidak membuat anak nyaman dengan tidurnya sendiri, nah itu konsultasi ke Mm-mm. dokter anaknya juga, tanyakan apakah boleh Mm-mm. diberikan suplemen tambahan penghambat melatonin tadi. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya, biar Betul, tidurnya betul. enak. Karena kan urusan tidur Iya, agak susah ya, masa mau minum suplemen tiap mm-mm. hari, kalau kita nggak ada sleep training Betul, juga, nggak dibantu, ya betul. kita masih a long way, kalau untuk anak 2 tahun. Iya. Iya, Mm-mm. jadi emang kalau untuk kita membantu maintain anak dengan autisme ini butuh dari berbagai macam aspek ya, Kak. Maksudnya kita Mm-mm. nggak hanya nggak bisa hanya treat misalnya perilakunya dia itu tanpa Mm-mm. misalnya oh anak ini tuh sering tantrum terus kita akhirnya malah cuman treat perilaku itu entah kita kasih reward atau punishment atau Mm-mm. behavior therapy, tapi kita juga harus melihat mungkin itu ada kaitannya dengan secara biologis, ada uh, penyakit apa atau penyakit pencernaan atau kan biasanya anak dengan autisme ketika mereka mengalami pain itu nggak bisa mengungkapkan Makan. dengan kata-kata atau ketika mereka lapar bisa jadi mereka tuh malah misbehave padahal Iya, aslinya dia lagi lapar belum lapar. dikasih makan atau lagi cengeng cranky gitu padahal Mm-mm. semalam tuh tidurnya nggak karuan gitu Kurang, jadi betul. harus harus dari berbagai segi kita ngelihatnya ya kak. Mm-mm. Tapi ini Mm-mm. maksudnya it's like it's like a burden gitu. Tapi rasanya sebetulnya kalau saya melihatnya, saya juga punya adik autism ya. Jadi saya juga berhubungan dengan itu gitu. Kenapa Mm-mm. saya kurang lebih tahu itu. Tapi yang perlu saya tekankan, every mommies aku pikir Mm-mm. punya kemampuan itu kok gitu, kemampuan Ya, untuk bisa mengatur itu gitu. Tinggal ya, dicari source-nya aja iya, ya.
Ya, semangat mami-mami, Semangat. bunda-bunda yang pada nonton di sini. Wah, luar biasa ya, the struggle is real ya Kak, kayak yang Iya, Kak Bita betul. bilang tadi. Mm, Mm-mm. Mm. Dan kalau yang sempat aku tangkap juga, yang satu mm, konsultasi, dari konsultasi, maksudnya untuk memastikan kan, maksudnya apakah ini masalah nutrisi atau memang ada masalah mm, pencernaan, masalah betul. behavior atau masalah apa, Mm. konsultasi dan kita perbanyak info juga ya Kak, harus Ya, memperkaya diri karena sendiri. ini Mm-mm. apa ya, penyakit yang masih terus ada penelitiannya gitu. Sampai Betul, sekarang. Mungkin ilmu saya yang sekarang pun nanti saya mungkin ya 1 atau 2 bulan atau 3 bulan mungkin ada penemuan baru, ya akan betul. saya terus update di situ. Tapi sampai saat Mm-mm. ini based on jurnal yang terbaru masih seperti ini Betul. gitu. Oke, Nggak ada yang ini akhirnya. Bundanya Dek Hasna, anak saya 9 tahun 5 bulan, makannya juga terbatas, buah dan sayur terbatas, BAB keras. Jadi pola atur makannya terbatas. Terima kasih, ilmu baru, semangat Iya. baru. Semangat Oh, kalau ibu Bunda. ini BAB-nya keras karena buah dan sayurnya terbatas ya Bu. Sama oh ini yang sering Hmm. lupa sih. Tadi air putih. Ya, betul. Tadi lupa air putih itu takes 90% role dari pencernaan gitu ya. Dia Hmm, kayak hmm, pelumasnya gitu. Jadi kalau adik-adik teman-teman udah sayurannya kurang, minimal minum air putihnya terpenuhi. Memang hmm, kadang-kadang hmm. sulit karena dia kalau tidak dirutinkan, tidak dibiasakan ya mungkin apalagi tasteless ya, nggak ada rasanya. Jadi kayak Hmm, hmm, hmm. kayak minum apa gitu. Jadi tapi mungkin bisa itu masukkan konsumsi air itu harus yang sesuai kalau bisa sedikit lebih dari kebutuhannya. Kebutuhannya kan 50 ml per kilogram berat badannya. Nah, kalau Hmm, hmm. kilogram berat badannya di bawah standar, berarti kita harus tambahkan lagi untuk tambahan perhitungannya nanti ya sesuai dengan tadi loss-nya berapa ya. Betul. Jadi berat badan idealnya dikali 50 ml tadi. Iya, wah, wah itu butuh konsultasi benar-benar nih. Dan ya itu tadi kan dua, satu konsultasi pada ahli, satunya memperkaya info. Nah kalau Iya, Instagram kita di sini perannya adalah memperkaya info. Dan ini bukan Kang. berarti oke ini treatment untuk anak saya nih, Ya, karena betul. bisa juga kayak case-case tadi beda ya Kak. Maksudnya bisa juga itu Betul. efektif untuk satu anak, bukan berarti efektif untuk anak yang lain. Betul, Kak. Betul, Kak Pauline. Oke. Oke, nah jadi kalau saya bisa recap nih, kalau kita bicara soal diet, nutrisi itu tiap anak beda-beda kondisinya. Ya namanya juga autism spektrum. Spektrum kan dia berarti luas ya, Luas. kayak Ah, ciri khasnya tuh beda-beda. Nggak cuman ciri khas perilaku, tapi kebutuhan dasarnya juga beda-beda gitu. Nah, betul. tapi kata Bita tadi highlight secara general ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, makanannya harus whole food ya Ya. Kak. Whole food tuh yang dari bahan-bahan natural dan apa proses pengolahannya seminimal mungkin. Betul. Kemudian dikurangin yang eh, pemanis buatan atau garam Bahan pengganti, tambahannya. bahan tambahan, dan atau yang instan-instan gitu ya Kak. Iya. Kemudian, oh ya tadi kita belum sempat mengupas, mungkin ini bagian terakhir kan, kata Bita Mm, sempat mention butuh olahraga, exercise untuk Ya, betul. mengaktifkan Mm. hormon-hormon tertentu. Iya, betul sekali Gimana tuh tadi Kak? Pauline. Jadi untuk aktivitas fisik itu bertujuan untuk mengaktifkan hormon-hormon di tubuh kita. Makanya kita tuh minimal olahraga itu 150 menit per minggu untuk yang orang dewasa. Untuk teman-teman kita, Hmm, adik-adik hmm, kita dengan gangguan autism ini, biasanya disarankan untuk olahraga dengan spesifik minimal untuk membuatnya senang. Jadi memang tidak ada hmm, hmm. kayak batasan waktu kayak kita harus 30 atau 50 menit, tapi minimal dia harus ada aktivitas fisik yang fokusnya membuat dia menggerakkan badan dan yang penting adalah bikin dia happy. Biasanya Betul. ya itu hampir semua anak suka jalan-jalan di luar ya.
ke playground yang, maksudnya playground yang taman, alam gitu, bukan Mm-mm. playground di mall gitu, bukan. Mm-mm. Lebih Mm-mm. bagus ke sana. Kemudian swimming, karena kita bisa belajar tekstur, how Ah, compose itu masalah airnya sensori gitu. gitu ya. Ya, betul. Kemudian Mm-mm. dianjurkan juga biasanya gimnastik tapi dengan cara yang lebih ringan sekali gitu ya. Jadi Mm-mm. how to throw ball, how to move the body, flop Mm-mm. like that Mm-mm. gitu. Biasanya itu sangat Mm-mm. dianjurkan sekali. Tapi basicnya, poin pentingnya adalah olahraga dan have fun. Kalau Betul, untuk betul. ASD ya. Jadi komponen Mm-mm. fun-nya jangan dilupakan. Target harian Mm. harus olahraganya juga jangan dilupakan. Jadi simple untuk Mm. harian aja, Mm. tapi mesti untuk reminder frekuensi tiap hari, tapi harus Mm. dibuat fun. Dan Mm-mm. itu harus Wah, itu melibatkan orang penting tuanya banget. gitu ya. Mm-mm. Iya, penting banget Kak. Apalagi di pandemi gini kan kayak takut keluar gitu dan Mm-mm. ya padahal ya mungkin gak ada salahnya juga ya selama kita masih pakai protokol gitu kan ya Kak. Mm-mm. Mm-mm. Tapi jangan juga Protokol dia jangan sampai lupa ya. terlalu, iya, Excited. jangan juga Ya, terlalu capek kadang-kadang banget kan Kak. karena Mm-mm. yang penting Mm-mm. tadi have fun, tapi ya yang pentingnya itu rutinnya, bukan tadi masalah waktu ya. Tadi kan yang penting itu rutinnya aja. Jadi kalau mau Mm-mm. Mm-mm. masalah waktunya dilihat dari masing-masing anak juga, bagaimana menerima paparan Mm-mm. dari luar, dia udah siap belum lama-lama di banyak orang gitu-gitu tuh Mm-mm. kan, Mm-mm. it Betul, depends the parents-nya juga. betul, betul. Mm-mm. Oke, wah, komprehensif, Iya, Kabita. Tapi semoga bagi yang masih membantu. penasaran, itu Mm-mm. silakan follow, bisa juga DM, mungkin nanti silakan janjian gitu, konsultasi Mm-mm. lebih lanjut karena itu sangat amat penting. Ya. Oke, jadi bicara soal nutrisi, ya saya ngulang lagi nih jadinya. Tapi nggak apa-apa, Yang ngulang terakhir. terus biar makin inget ya. Eh, Yaitu whole food, less Heeh. instant, less gluten dan kasein. Itu Hmm. apa aja contohnya? Silakan googling. Tadi juga Google Kak dulu, Tabita udah mention. betul. Heeh. Dan olahraga, kemudian kalau bicara soal suplemen, itu juga perlu dicermati dia contain apa suplemen Hmm. tersebut. Harus sesuai dengan kebutuhan anaknya. Apakah Betul. anaknya overall nggak ada masalah tidur, nggak ada masalah pencernaan, atau dia ada masalah pencernaan, dia ada masalah tidur. Nah, untuk tahu itu kita juga harus konsultasi ke ahlinya. Karena Hmm. setiap suplemen punya tujuan yang berbeda. Dan yang lebih penting, sebelum kita mikirin suplemen apa yang cocok, mendingan mikirin makanannya ya Kak ya. Betul. Jangan langsung Mm-mm. ke suplemen, tapi lebih ke makanan utamanya dulu. Mm-mm, makanan utamanya. Oke, semoga itu Semoga bisa membantu membantu. Nanti lain kali kami kalau muncul semua. iklan atau postingan atau tawaran bisa ditanya-tanya dulu. Yes. Oke, mungkin dari Kak Bita ada kesimpulan terakhir? Oke, kalau eh, tadi kita udah siapin detailnya. Satu hal yang paling penting adalah tadi, ambil langkah yang paling bisa dilakukan mulai dari sekarang gitu, karena itu yang lebih utama dari semua pengetahuan yang kita dapat malam hari ini gitu ya. Ambil Mm-mm. actionnya sekarang. Besok saya mau ngapain, besok saya mau masak apa. Betul. Di luar Mm-mm. dari kita harus beli suplemen ini, harus hal yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang kan ya, pasti eliminasi tepung, susu dulu. Ya, tapi Mm-mm. itu pun dilakukan secara bertahap. Terus bisa dilakukan Mm-mm. tadi mulai dengan olahraga yang kecil-kecil tapi tiap hari dan dibuat rutin. Mm-mm. Sleep Mm-mm. trainingnya juga diaktifkan kembali. Jadi teman-teman atau adik-adik semua juga bisa istirahat dan bisa melakukan aktivitas hariannya juga dengan lebih nyaman. Itu aja, yang penting actionnya Mm-mm. aja. Action. Oke. Mm-mm. Pasti bunda-bunda di sini langsung action ya. Ya, Langsung bikin semangat. schedule nih. Uh-uh. Oke, semangat terus semuanya. Terima kasih banyak buat mamis, buat kakak-kakak, guru-guru yang Ya, sudah terima join kasih di semua. Instagram Live. Mm-mm. Terima kasih juga Kak Tabita dari Livo Diet Center sudah Sama-sama. berbagi infonya, Terima sangat amat kasih helpful. Sam Circle for inviting. Iya, my pleasure, Kak. Oke, sampai jumpa di Instagram Live berikutnya, baik dari Sense Circle dan juga Livo Diet Center, karena Livo juga punya banyak Ya, Instagram Live. Bisa cek-cek juga kali aja postingan jangan lupa sebelumnya, ada follow yang ya. related.
Yes. Oke, terima kasih semua yang sudah join. Terima Selamat malam dan kasih. selamat Selamat weekend. malam. Bye-bye. Bye.